Dan pemimpin mereka, juru bicara mereka adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit orang tinggi besar, kulitnya agak gelap, kekar sekali. Melihatnya saja orang sudah takut. Gitu kan. Maka begitu maju, tiba-tiba Muqawqis melihat langsung takut dengan izin Allah. Dia mengatakan dalam bahasa dia, jauhkan orang hitam ini dari aku. Dan perintahkan agar yang lain saja maju bicara. Lalu Ubadah maju, tetap dia maju lalu dia mengatakan, aku telah mendengar ucapanmu hai Muqawqis. Aku dengar apa yang kau bilangin dan aku ngerti apa yang kau ucapkan. Dan sungguhnya di antara para sahabatku yang aku tinggalkan di belakangku, ini yang datang cuma 10 orang nih. Di belakangku ini yang ada, ya, ada 1000 orang lagi yang semuanya seperti aku. Bahkan lebih hitam lagi dari aku. Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, salah satu tokoh yang bernama Ubadah ibn Samit ibn Qais atau bin Qais al-Ansari al-Khazraji. Ubadah bin Samit bin Qais, nama kakeknya Qais al-Ansari dari golongan Ansar Madinah, dan al-Khazraji ini dari suku Khazraj. Pernah saya jelaskan kalau di Madinah ada 2 suku yang dikelompokkan dalam nama Ansar, yaitu Aus dan Khazraj. Dan beliau memiliki julukan Abul Walid. Istrinya wanita yang sangat mulia, perkasa. Saya membahasakan ini karena wanita ini luar biasa. Selalu mendampingi suami dalam jihad. Bahkan beliau meminta kepada Allah, kepada Nabi Muhammad SAW agar didoakan bisa ikut dalam kancah jihad dan termasuk mati syahid. Radhiyallahu anha, Ummu Haram binti Milhan, Ummu Haram binti Milhan bin Khalid bin Zaid bin Haram An-Najariyah. Tentu ini juga dari suku Madinah. Ummu Haram binti Milhan bin Khalid. Ibunya dia terkenal dengan kesolehannya juga, Qurratu Ain binti Ubadah radhiyallahu anha. Dan beliau wafat tahun 34 Hijriah. Maksudnya Ubadah bin Samit tepatnya 655 Masehi di daerah Ramallah, di sebuah kota di Palestina. Ada sebagian ahli sejarah mengatakan beliau wafat di Ramallah tapi dimakamkan di sekitar Masjidil Aqsa. Pada saat itu usia beliau sudah 72 tahun di masa khilafahnya Uthman bin Affan. Nabi SAW tentunya sangat mencintai manusia ini karena keimanannya. Dan beliau memiliki keperawakan yang sangat tinggi besar. Kemudian tampan dan berkulit sedikit gelap, tetapi beliau sangat kekar. Ya, dikenal sekali dalam buku-buku sejarah, beliau memiliki postur tubuh yang sangat kekar. Kalau kemarin saya sempat waktu mampir di Palestina berbicara dengan Imam Masjid Aqsa, dan beliau menggambarkan kalau di sini dulu, atau beliau menunjukkan di mana kuburan dianggap kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan beliau menggambarkan turun-temurun masyarakat Palestina menggambarkan saking kekarnya, itu lengannya saja ukurannya 1 jengkal tangan dewasa. Ya, dan beliau memiliki badan yang sangat kekar. Sementara istrinya sendiri, ini sedikit dalam pembukaan, Ummu Haram, saudarinya Ummu Sulaim. Kalau masih ingat, Ummu Sulaim adalah ibunya Anas bin Malik yang punya julukan Rumaisa atau Gumaisa yang dapat jaminan surga. Jadi Ummu Haram sama Ummu Sulaim adalah saudara kandung, dan dua-duanya sangat luar biasa dari sisi keimanan dan punya banyak pujian dari Nabi alaihi salatu wassalam. Juga Ummu Haram ini punya saudara laki-laki namanya Sulaim dan Haram, dan dua-duanya mati syahid di perang Bi'r Ma'unah yang pernah ada pengkhianatan 70 sahabat hafidh Quran dibunuh oleh sebagian suku Arab yang berkhianat. Maka salah satunya adalah dari sekian 70 sahabat itu ada 2 orang saudara kandungnya Ummu Haram ini, dan terkenal dengan mati syahid. Bahkan saudaranya yang bernama Haram, saudaranya Ummu Haram ini istri Ubadah bin Samit, yang pada saat ditusuk dari belakang dia senyum sambil mengatakan radhiyallahu anhu, fuztu wa rabbul Ka'bah, aku benar-benar telah beruntung dan menang demi Tuhannya Ka'bah. Jadi kalimat ini diucapkan artinya setelah saya ditusuk ini saya pasti masuk surga. Dan musuh-musuhnya heran, bagaimana bisa orang ditusuk sementara dia malah tersenyum dan mengucapkan kalimat ini. Tentu orang-orang beriman faham karena dia mati syahid, dan tidak semuanya orang bisa mati syahid. Walaupun kita keluar di kancah jihad, belum tentu kita bisa mati syahid. Sudah menjadi sejarah dalam perang atau kancah jihad, selalu saja orang yang mati syahid lebih sedikit daripada orang yang hidup. Nabi SAW pernah satu hari tidur di rumah Ubadah bin Samit,
tempatnya juga rumah Ummu Haram, tentunya istrinya. Dan beliau bermimpi, Nabi SAW mimpi, kemudian beliau bangun sambil senyum. Maka Ummu Haram bertanya radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa yang Anda lihat dalam mimpi maksudnya? Kenapa Anda bangun tiba-tiba tersenyum?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Aku diperlihatkan umatku berperang di jalan Allah, melewati atau meraungi lautan, dan mereka seakan-akan para raja di singgasana, dan mereka jumlahnya sangat banyak. Dan mereka menguasai tawanan-tawanan mereka." Maka Ummu Haram berkata, ini tentu maksudnya nanti akan datang masa di mana umatku akan seperti itu. Maka Ummu Haram berkata radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, doakan aku termasuk mereka." Maksudnya aku ingin ikut jihad, ikut perang bersama mereka dengan pasukan umat Anda yang sampai seperti raja-raja di singgasana itu. Maka Nabi SAW mengatakan, "Engkau akan bersama mereka." Lalu Nabi SAW tertidur lagi. Kemudian beliau bangun, senyum lagi. Ummu Haram tanya lagi, "Ya Rasulullah, apa yang Anda lihat?" Kata Nabi SAW, "Aku diperlihatkan ya, umatku seperti tadi. Raja-raja di singgasana, mereka memiliki kapal-kapal yang besar dan tawanan-tawanan mereka di bawah mereka." Maka kata Ummu Haram, "Doakanlah aku termasuk mereka ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Engkau akan bersama yang pertama dan engkau tidak bersama yang kedua." Tentu ini ada terjadi ya. Ada terjadi nanti peperangan. Sementara Ummu Haram baru mau naik ke atas kapal. Ternyata dia jatuh dari tunggangannya radhiyallahu anha dan tulang lehernya patah. Akhirnya meninggal mati syahid. Dan ini yang dimaksud dalam kisah tadi yang sudah kita sebutkan. Dan anaknya termasuk ada anak Ubadah bin Samit dari Ummu Haram adalah Muhammad yang juga masyhur dengan kesolehannya. Baik, itu pembukaannya teman-teman sekalian. Kita akan bermula dari awal beliau masuk Islam. Ubadah bin Samit adalah salah satu pemimpin suku Khazraj. Saya kembali gambarkan lagi Madinah. Pada saat Nabi SAW sebelum hijrah, ada 5 suku di Madinah yang menjadi penduduk asli Madinah. Untuk penduduk Madinah. 2 Aus dan Khazraj. Ini penduduk asli Madinah dari turunan Arab. Dan 3 suku lain Yahudi. Kainuqa, Nadir dan Quraidah. Tentu ini pendatang. Tapi sudah turun-temurun juga tinggal di Madinah. Ada yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi licik. Mereka kalau mau menguasai sebuah tempat, maka mereka sengaja meributkan penduduk asli. Ya. Jadi seperti yang dilakukan pada saat itu. Mereka membuat ketiga suku ini sepakat untuk mengacaukan Aus dan Khazraj. Jadi sebagian di antara mereka dari 3 suku ini mensuplai Aus dengan senjata, kemudian memanas-manasi mereka, kemudian Khazraj juga begitu. Dibiayai dan disuplai senjata dan disupport dan dipanas-panasi oleh suku Yahudi yang lain. Padahal mereka orang Yahudi tahu. Tujuannya ada 2 suku ini saling perang, memerang, tertumpah darah. Dan mereka tidak ada waktu untuk menguasai pasar. Tidak ada waktu untuk memperbanyak jumlah mereka. Dan akhirnya mereka tergantung dengan orang-orang Yahudi tersebut. Itu yang terjadi kondisi Madinah. Pada saat itu teman-teman sekalian, keadaan di Madinah sangat mencekam. Karena tidak ada Aus dan Khazraj ketemu di jalan kecuali saling bunuh-membunuh. Dan sangat sulit. Mati satu, yang satunya diserang lagi. Dan hampir setiap hari, sepanjang hari dari pagi sampai malam, kerja mereka perang saja. Sampai mereka hampir binasa. Gitu kan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan dalam Al-Quran itu. A'udzubillahi minasyaitonir wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa'ankadakum minha. Dan kalian hampir saja masuk di pinggir neraka. Lalu Allah menyelamatkan kalian dengan datangnya Nabi SAW ke Madinah. Pada saat itu seluruh masyarakat Madinah berusaha untuk mencari solusi. Tapi mereka tidak temukan dari orang-orang Yahudi. Karena Yahudi dasarnya ingin ya, selalu saja mereka bertempur, berperang. Gitu kan. Tapi hal ini belum difahami oleh orang-orang Ansar umumnya. Maka mereka berharap ada solusi. Solusi apa kira-kira yang bisa membuat mereka tidak bertempur lagi. Jadi walaupun mereka itu 2 suku ini adalah dari sumber yang sama. Tapi akhirnya mereka saling memerang. Jadi ada sepupu sama sepupu saling bunuh-membunuh. Ada paman sama ponakan dan seterusnya. Jadi sudah kacau balau. Maka seringkali mereka mendengarkan berita dari orang-orang Yahudi. Ya, sebagai pelengkap untuk menjatuhkan kejiwaan orang-orang Ansar ini, mereka bilang, kalian percuma tidak bisa mendapatkan solusi dari permasalahan kalian ini, padahal ini orang Yahudi penyebabnya. Dan nanti akan keluar nabi terakhir di sini, di kota ini, kami pada saat itu akan beriman kepadanya dan kami akan memerangi kalian.
Kami akan memerangi kalian. Maka ini menambah ketakutan dalam jiwa orang-orang Ansar. Karena mereka penyembah berhala. Mereka nggak tahu Nabi itu apa. Ya. Dari mana asalnya. Mereka nggak tahu. Mereka bukan agama profetis. Bukan orang yang beriman kepada Allah. Mereka tahunya penyembah berhala. Yang tahu adalah orang-orang Yahudi. Dan mereka juga tahu orang-orang Yahudi punya pasukan yang kuat. Karena setiap suku ini punya di benteng mereka tidak kurang dari antara 6.000 sampai 10.000 pasukan. Jadi kalau 3 benteng Yahudi minimal punya 30.000 pasukan atau punya 30.000 pasukan, itu pasukan yang sangat besar di waktu itu. Maka orang-orang Ansar ketakutan ini. Mereka belum Ansar waktu itu tentunya. Ansar setelah masuk Islam. Masih disilakan dengan Aus dan Khazraj. Mereka terus saja berusaha untuk mencari solusi. Siapa ini kira-kira yang bisa mencari tahu siapa Nabi itu. Apa yang diancamkan oleh Yahudi. Lalu siapa kira-kira jadi penengah di antara mereka gitu kan. Karena tiap hari ribut nih. Maka akhirnya ada dari sisi itu satu sisi di Madinah, sisi yang lain di Mekah. Nabi SAW selama 10 tahun berdakwah sebelum kejadian Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj terjadi tahun 11 dari masa kenabian. 10 tahun semuanya penghinaan. Dan puncaknya pada saat meninggal 2 orang yang membela dakwah Nabi SAW, Khadijah radhiyallahu anha istri Nabi SAW, dan juga Abu Talib pamannya meninggal dalam keadaan kafir, tapi dua-duanya meninggal di tahun yang sama. Maka bersedihlah Nabi SAW pada saat itu, dikenal dengan Amul Huzun. Dakwah ditolak selama 10 tahun, meninggal lagi 2 orang yang mendukung beliau ini. Dan pada saat itu, mulai masuk tahun 11 Hijriah, seringkali, atau bukan seringkali, memang sudah menjadi sebuah pola. Dulu 10 tahun pertama dakwah di Madinah atau di Mekah, itu yang boleh menghina, boleh mencaci maki, boleh merampas harta muslimin adalah tokoh-tokoh Quraisy. Setelah meninggal 2 tokoh ini, Khadijah dan Abu Talib, maka semua orang punya hak untuk itu. Termasuk hamba sahaya, budak-budak, orang-orang yang miskin. Tidak ada kedudukannya sama sekali. Mereka juga menghina Nabi SAW. Maka Nabi mulai mencari mana nih lokasi dakwah baru. Mekah sudah nggak bisa nih. Mulailah beliau gencar menemui tokoh-tokoh suku Arab di musim haji. Pada musim haji mereka kumpul. Bertemulah Nabi SAW dengan suku ini, mereka nolak. Suku itu, mereka nolak. Banyak yang nolak. Termasuk ada suku yang sangat masyhur pada saat itu. Kalau saya tidak salah suku Sa'sa'. Suku ini diajak oleh Nabi SAW masuk Islam. Dan mereka sudah mau. Tapi kepala sukunya kasih syarat Nabi SAW. Boleh. Tapi dengan syarat. Nanti hai Muhammad. Kalau kau meninggal aku jadi penggantimu. Nabi SAW tolak. Itu kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan di tangan saya itu. Mau beriman silakan. Tidak mau beriman ya sudah. Gitu kan. Akhirnya mereka tidak jadi beriman. Hampir saja mereka menjadi istilah Ansar kepada suku itu. Tapi mereka menolak, subhanallah. Terus saja Nabi SAW ketemu, mencari sampai akhirnya di satu malam di Mina, tepatnya di tempat Aqabah. Aqabah itu seperti bukit ya, orang Arab mengatakan Aqabah. Di situ ada sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam melontar jumrah bagi jemaah haji. Itu umumnya orang melontar banyak di malam hari, sore hari, ada juga di pagi hari, penuh selalu tempat itu. Maka beliau duduk sambil menyampaikan kepada orang, kalian dari suku mana, kalian dari suku mana. Dengan hikmah Allah SWT, Nabi SAW ketemu dengan 6 orang dari Madinah. Tepatnya mereka dari suku Khazraj. Nabi SAW tanya, kalian dari mana? Dari Madinah. Nabi SAW tahu mereka. Lalu Nabi tanya, apakah kalian sekutu orang-orang Yahudi? Nah kebetulan suku Khazraj itu bersekutu, maksudnya yang suka membantu suplai mereka senjata segala macam, itu suku Kainuqa namanya. Nanti kita akan saya akan singgung bagaimana Nabi SAW mengeluarkan mereka dari Madinah. Dan sudah pernah saya jelaskan di tablik kita yang sebelumnya. Tapi jelas teman-teman sekalian, pada saat itu Nabi SAW bertanya dan mereka mengatakan, iya kami benar dari suku Khazraj, sekutunya Bani Kainuqa. Maka mulailah Nabi SAW menjelaskan kepada mereka gitu. Ya. Dalam sebuah riwayat, kalau yang kita pegang bukunya ada di halaman 203 tentunya dijelaskan, tak kala mereka menemui ya, atau mereka ditemui oleh Nabi SAW, Nabi bertanya, siapa kalian? Mereka berkata, orang-orang dari Khazraj. Beliau berkata, sekutu-sekutu Yahudi kah? Atau sekutu orang-orang Yahudi? Mereka menjawab, iya. Beliau mengatakan, tidakkah kalian duduk agar aku dapat berbicara dengan kalian? Mereka mengatakan, tentu. Lalu mereka duduk bersama beliau, kemudian Nabi SAW menjelaskan kepada mereka hakikat agama Islam dan dakwanya, lalu mengajak mereka untuk memeluk agama Allah Ta'ala. Setelah itu beliau membacakan beberapa ayat Al-Quran yang mereka fahami karena dalam bahasa Arab. Apa makna-maknanya?
Maka sebagian mereka langsung berkata kepada sebagian yang lain, pada saat itu, demi Allah, kalian tahu bahwa inilah Nabi yang dengannya kalian diancamkan oleh orang-orang Yahudi di Madinah. Maka jangan mereka mendahului kalian dalam mengimaninya. Maka spontan mereka semuanya pada saat itu ya, beriman kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Nabi SAW pernah keluar di malam hari, hari Mina bersama Abu Bakar dengan Ali radhiyallahu anhu majma'in yang tentu sudah beriman kepada risalah beliau. Lalu melewati rumah-rumah Bani Zuhal dan Syaiban bin Tha'labah. Lalu berbicara kepada mereka tentang Islam. Maksudnya suku-suku Arab diajak masuk Islam. Antara seorang laki-laki dari Bani Zuhal dan Abu Bakar telah terjadi dialog yang sangat menarik. Sementara Bani Syaiban memberikan jawaban-jawaban yang memuaskan. Namun mereka masih tidak menganggap sikap atau mengambil sikap soal masalah Islam. Artinya ada di antara mereka yang respon tapi belum menerima Islam. Kemudian Rasulullah SAW melewati Aqabah lalu mendengarkan suara orang-orang yang berbicara hingga akhirnya beliau menuju ke arah mereka lalu menemui mereka. Ternyata mereka 6 orang pemuda dari Yathrib. Yathrib nama lainnya kota Madinah sebelum Nabi SAW hijrah. Karena Yathrib ini dulu. Sekarang Nabi SAW ganti namanya dengan Taba, Tayyibah, Madinah Al-Munawwarah. Itu nama-namanya ya. Semuanya dari suku Khazraj ke-6 itu. Lalu Nabi SAW mulai jelaskan. Yang uniknya di sini Allah SWT seperti sudah mengatur dari 6 orang penduduk Madinah ini suku Khazraj secara khusus adalah kalangan intelektualnya orang-orang Yathrib. Mereka adalah orang-orang pintarnya. Perang saudara yang terus berlangsung di antara mereka membuat waktu yang lama dan barahnya masih terus menyala. Susah sekali membuat mereka berhenti. Akhirnya mereka setelah mendengar dakwah Nabi SAW, mereka mengatakan, sesungguhnya kami telah meninggalkan kaum kami. Tidak ada kaum di mana di antara mereka ada permusuhan dan kejahatan sebagaimana terjadi pada kaum kami. Maksudnya adalah tidak bisa ketemu Aus dan Khazraj ini. Ketemu di jalan pasti dibunuh. Bahkan mereka sudah saling tahu, ini Aus, ini Khazraj. Ya, sulit sekali untuk dipisahkan dan ini berjalan sekian tahun. Kata beliau, kata 6 orang ini, ya, semoga saja Allah Ta'ala menyatukan mereka melaluimu wahai Rasulullah. Kami akan mendatangi mereka, mengajak mereka kepada agamamu dan menawarkan kepada mereka apa yang telah kami respon dari agama ini. Jika Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatukan mereka kepadamu, maka tidak ada orang yang lebih mulia daripada dirimu. Kemudian pada saat mereka pulang, mereka mulailah menceritakan kepada sukunya. Ternyata yang Yahudi selama ini bahasakan kepada kita seorang Nabi di Mekah itu yang mereka katakan akan beriman, akan hijrah ke Madinah. Sekarang ada di Mekah. Bernama Muhammad dari suku Quraisy, diceritakanlah semua apa yang mereka pelajari. Ternyata bahasa ini dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala dari 6 orang ini membuat hampir seluruh rumah Ansar atau rumah orang-orang Madinah membicarakan masalah tersebut. Dan secara kejiwaan hampir semua mereka siap menerima dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Dan sebagai buah daripada pertemuan tersebut, tahun depannya di tahun 12 dari masa kenabian di Mekah, maka pada tahun itu datanglah 12 orang laki-laki, termasuk 5 orang dari 6 orang yang pertama tadi, dan salah satunya adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi beliau termasuk 6 orang yang pertama dan beliau termasuk 12 orang yang kedua. Dan orang-orang ini bertemulah dengan Nabi SAW kembali di tempat yang sama di Aqabah di Mina untuk berbaiat kepada beliau. Di dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, tokoh kita ini menceritakan, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, ta'alu bayi'uni alla tusyriku billahi syai'a. Sekarang kalian berbaiat kepadaku. Kata Nabi SAW, baiat adalah janji setia. Kalian sudah jadi muslim, sudah berjalan setahun sekarang, dan ada juga yang baru masuk Islam pada saat itu. Maka syarat-syarat pertama kalian menganut agama Islam adalah membaiatku, mengambil janji setia. Walaupun kalian tidak tinggal sekota dengan aku. Kata Nabi SAW, kesinilah, baiatlah aku. Agar kalian tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Dan kita tahu ini adalah asas agama kita. Syirik lawan daripada tauhid. Dan Nabi SAW mendakwakan itu pada mereka. Tidak boleh ada syirik. Tidak boleh mempartnerkan Allah dengan makhluk. Karena mereka penduduk Jazirah Arab, Mekah, Madinah juga termasuk adalah penyembah berhala. Dan umumnya ini di musim haji. Mereka datang ke Mekah, mereka tahu Mekah itu ada Ka'bah. Ka'bah rumahnya Allah. Dan mereka pergi haji. Hanya saja mereka syirik. Mereka berdoa sama Allah, mereka juga berdoa pada patung-patung yang ada di situ. Ya. Mereka menyembelih buat Allah, mereka menyembelih buat berhala mereka. Makanya mereka mempartnerkan Allah. Ini wasiat pertama Nabi. Jangan kalian syirik. Gak boleh lagi sembah-sembah berhala nih.
Wala tasriku. Asas Islam yang kedua, tidak boleh mencuri. Apapun alasannya. Bukan hak kalian, jangan disentuh. Dan ini adalah asas agama semua nabi-nabi tentunya. Wala taznu. Dan jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum. Dan jangan kalian membunuh anak-anak kalian. Tentu masalah berzina adalah kalau kalian butuh biologis, lampiaskan pada yang halal. Dan zina hukumnya haram. Dan jangan kalian bunuh anak-anak kalian. Karena tradisi Arab dulu kalau lahir anak perempuan dibunuh. Mekah, Madinah juga ikut-ikutan. Karena mereka berpatokan dengan Mekah. Kalau musim haji mereka kumpul semuanya di Mekah. Maka mereka anggap kalau lahir anak perempuan memalukan. Maka tidak bisa jadi seorang kesatria, tidak bisa jadi pemimpin. Bagi mereka begitu. Jadi kalau punya anak perempuan 5 orang misalnya dibunuh 4-nya, 1 dibiarkan hidup. Hanya untuk populasi manusia. Nabi ingatkan, wala taqtulu auladakum, jangan bunuh anak-anak kalian. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum wa arjulikum. Dan jangan pernah kalian melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang kalian lakukan dengan tangan-tangan dan kaki-kaki kalian. Ya. Atau tidak berbuat dusta dan yang kalian ada-adakan antara tangan dan kaki kalian. Dan tidak mendurhakaiku dalam urusan yang baik. Wala ta'suni fi ma'ruf. Ya. Faman wafa minkum fa'ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang menepati hal tersebut, dia lakukan apa yang aku wasiatkan di antara kalian, maka pahalanya akan dipenuhi oleh Allah. Dia akan dapat balasan yang sempurna. Wa man asaba min dzalika syai'an fa uqiba bihi fid dunya fa huwa lahu kafaratun. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, berzina, mencuri, ya berdusta tadi yang diwasiatkan, maka akan diberi hukuman di dunia. Dan ini sebuah kaidah hukum ya. Jadi semua dosa ikhwan dan akhwat sekalian akan dihukum oleh Allah di dunia sebelum di akhirat. Ya, termasuk kalau orang taubat, maka akan ada pembersihan dari dosa-dosanya. Dan itu merupakan kafara atau penghapus dosa baginya. Jadi kalau sudah dihukum, maka akan jadi pembersih terhadap dosa-dosa tersebut. Terus dikatakan lanjutannya adalah, وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا وَمَنْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءًا فَسَتَرَهُ اللَّهُ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ. Dan barang siapa yang melakukan sesuatu dari hal-hal itu, lalu Allah subhanahu wa ta'ala menutupinya, maka urusannya dikembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya kalau ada orang berbuat zina, mencuri, tersembunyi, tidak ada yang tahu, maka urusannya kembali kepada Allah. Maknanya adalah, kalau orang-orang ini berbuat dosa, dia segera kembali ke jalan Allah, maka Allah akan tutupi kesalahannya. Ada juga orang seperti itu. Siapa teman-teman sekalian yang terus terang-terangan melakukan dosa, dan dia menikmati dosa itu, maka secara otomatis Allah akan permalukan dia. Allah akan buka itu di dunia, kemudian dikena hukuman, jadi double apa yang akan menimpa dia. Dikatakan insya'a aqabahu wa insya'a afa anhu. Kalau orang-orang yang berbuat dosa dan Allah tutupi urusannya kembali kepada Allah. Kalau Allah kehendaki, dia menyiksanya. Kalau Allah kehendaki, dia bisa memaaf atau dia memaafkannya. Artinya ada juga orang yang berbuat dosa tapi kata ulama karena dia tidak terang-terangan, lalu dia setelah buat dosa menyesal, dia tinggalkan, maka ini kemungkinan besar Allah tidak membuka aibnya. Dan ada kemungkinan Allah tidak menghukumnya. Tetapi kalau orang yang tetap dalam kondisinya, maka jelas hukuman itu akan datang. Qala fabaya'tuhu wa fi nuskhatin fabaya'nahu ala dhalik. Kata Abu Adah bin Samit lalu aku pun langsung membaiat beliau dalam hal itu. Maksudnya memberikan tangan lalu mengatakan, ya Rasulullah, aku setuju dengan itu. Dan termasuk beliau dari 12 orang ini pertama yang membaiat Nabi SAW. Dalam riwayat lain beliau mengatakan lalu kami membaiat beliau dalam masalah itu. Ini disebutkan Imam Bukhari nomor 18, Imam Muslim nomor 1709 dan Tirmidzi 1439. Pada hari terjadi baiat Aqabah kedua, Ubadah termasuk orang yang paling bersegera berbaiat kepada Al-Habib SAW. Ia meletakkan tangannya di tangan Nabi SAW lalu berbaiat kepadanya dengan baiat yang diberkahi, yang selamanya tidak akan terulang lagi sepanjang zaman. Artinya itu terjadi dan tidak akan terulang lagi. Karena setelah ini, tahun ke-13 dari masa kenabian, Nabi SAW sudah hijrah ke Madinah. Berarti ini punya sejarah sendiri. Termasuk orang-orang yang pertama mengikrarkan tidak akan melanggar perintah agama Islam. Setelah baiat dilaksanakan, maka Nabi SAW memilih mereka atau menyuruh mereka untuk memilih 12 orang pemimpin yang akan mewakili kaumnya agar menjaga baiat tersebut. Wasiat tadi ini nggak boleh begitu saja diucapkan.
Siapa di antara kalian sekarang 12 orang bertemu dengan Nabi SAW di musim haji, tapi masih banyak orang-orang yang hadir juga, yang ikut haji tapi tidak sempat hadir di situ. Nabi suruh pilih siapa di antara 12 yang kalian percaya yang nanti akan mempertanggungjawabkan tentang isi baiat tadi. Tidak boleh syirik, tidak boleh zina, tidak boleh bohong, tidak boleh mencuri dan seterusnya. Maka mereka pun memilih pada saat itu setelah Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih, Al-Haythami sebutkan dalam Majma' Zawaidnya di jilid 6 halaman 48, akhriju ilayya minkum 12 naqiban litakunu ala qaumihim bima fihim. Tunjuklah dari kalian 12 orang pemimpin untuk memimpin dan bertanggung jawab atas mereka. Maka Ubadah bin Samit pada saat itu termasuk dari 12 orang yang memimpin kaumnya. Dan tentu di sini ulama juga mengambil sebuah pelajaran bahwasanya kalau seseorang ingin mewakili agar sebuah amanah dijaga di satu lokasi yang luas, maka dia memilih sebagaimana Nabi SAW menunjuk 12 orang yang terpercaya. Setelah itu Ubadah bin Samit pulang ke Madinah, sementara hatinya sangat bahagia dengan Islam ini. Dia merasa dan sangat yakin inilah yang akan menjadi penyebab berhentinya peperangan di antara mereka. Karena begitu disebarkan agama Islam di Madinah dan banyak orang yang masuk Islam, ternyata yang terjadi adalah mulai redam. Karena dalam salah satu konsep dalam Islam, mereka tidak boleh saling bunuh-membunuh. Kaum muslimin bersaudara. Itu. Maka yang terjadi, Aus dan Khazraj mulai meredam. Terutama yang sudah masuk Islam. Dan orang-orang yang kafir di antara mereka melihat Aus dan Khazraj mulai bertemu di jalan, mulai salaman, akhirnya memperbaiki keadaan. Jadi yang perang tinggal orang-orang kafir saja. Maka Ubadah pun radhiyallahu anhu gembira dengan itu dan beliau bersama dengan kaumnya meminta agar ada dai yang dikirim ke Madinah. Maka Nabi SAW mengirim pada saat itu bersama mereka seorang yang masyhur, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Yang nanti mati syahid di perang Uhud tentunya. Selanjutnya teman-teman sekalian, Ubadah pada saat itu sampai ke Madinah dan terjadilah sesuatu. Ternyata tadi saya bilang sukunya dia Khazraj bersekutu dengan suku Qainuqa, orang Yahudi. Dan Yahudi ini selalu mensuplai senjata agar mereka berperang sama Aus. Tapi setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah, Nabi mulai tahu semua keadaan lebih jauh di lapangan. Nabi SAW melihat dan mendapatkan berita dari wahyu kalau Qainuqa ini berkhianat. Dan ternyata orang-orang Yahudi ini selalu membuat pertikaian di antara masyarakat Madinah. Maka Nabi SAW beberkan itu. Sebenarnya orang-orang Yahudi ini bukan sekutu kalian. Tapi ini adalah musuh-musuh kalian. Sebab ini loh wahyu menyampaikan seperti ini. Terbongkar pada saat itu suku Qainuqa. Mereka menunjukkan loyalitasnya kepada suku Khazraj di sebagian sisi. Sisi yang lain ternyata mereka berusaha untuk melahirkan permusuhan-permusuhan. Pada saat selesai perang Uhud, mulai lagi dia picu bahwasanya kalian itu kalah dengan orang-orang kafir lah segala macam. Maka setelah itu orang-orang muslimin mulai melepaskan diri persekutuan mereka dengan Yahudi. Dan yang paling pertama melepaskan sekutu itu adalah Ubadah bin Samit. Beliau salah satu adalah pemimpin orang Khazraj. Dan ada juga Ubaidillah bin Abi Salul, kepala munafik, itu salah satu tokoh Khazraj juga. Ada juga beberapa yang lainnya ya. Sa'ad radhiyallahu anhu dan yang lainnya itu juga adalah suku Khazraj. Tapi Ubadah bin Samit salah satu pemimpin mereka. Maka pada saat itu dia berdiri lalu membatalkan sekutu. Mengatakan tidak ada lagi persekutuan di antara kita. Karena Islam telah melarang itu. Lalu dia mengucapkan kalimat innama atawallallaha wa rasulahu wal mu'minun. Sesungguhnya aku mulai sekarang ya akan setia kepada Allah, Rasulnya dan kaum mukminin. Dan gara-gara ini teman-teman sekalian Allah turunkan ayat khusus untuk Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Karena dia langsung mengambil keputusan tersebut. Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawallallaha wa rasuluhu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Dan barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, berwali, ya, loyalitas, maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang. Maka suku Qainuqa pada saat itu berputus hubungan karena Ubadah bin Samit memutus hubungan. Akhirnya semua sukunya Khazraj ikut, apalagi mereka hampir semuanya masuk Islam. Sebagian kecil saja orang munafik. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan itu dalam tulisan beliau yang masyhur. Beliau mengatakan, disebutkan bahwasanya Al-Habib, maksudnya sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad SAW memerangi Bani Qainuqa yang merupakan bagian dari Yahudi Madinah. Mereka membatalkan perjanjian. Lalu beliau SAW mengepung mereka selama 15 malam.
Jadi awal kisahnya ada orang-orang Yahudi ini punya benteng-benteng di Madinah. Jadi ada benteng Kainuqa, ada benteng Nadir, ada benteng Quraidah. Dan di dalam benteng ini ada pasar, ada pemukiman mereka, ada sumur, ada peternakan. Seperti sebuah kampung atau kota sendiri. Tapi dalam kota Madinah. Di dalam juga ada prajurit-prajurit mereka atau kesatria mereka. Kalau pagi hari mereka buka pintu gerbang, kalau malam hari mereka tutup. Dan selain penghuni disuruh keluar. Seperti itulah. Rupanya satu hari pernah ada seorang wanita muslimah pergi belanja ke pasar mereka. Ingin beli sesuatu. Lalu kemudian kebetulan wanita ini pakai cadar. Lalu pemilik toko Yahudi ini menggoda. Sambil mengatakan bukalah cadarmu segala macam. Biasa laki-laki menggoda perempuan seperti itu. Ini orang Yahudi. Maka sahabatnya ini tidak mau. Dasar buruknya Yahudi ini apa yang dia lakukan? Pemilik toko ini mencantolkan besi tajam di tempat duduk si muslim atau sahabat ini. Pada saat berdiri sobeklah bajunya dan terlihatlah pada saat itu auratnya. Tidak pada saat itu auratnya. Maka waktu itu mereka menertawakan. Lewat seorang sahabat Nabi laki-laki menghaluskan pedangnya lalu membunuh pemilik toko si Yahudi. Begitu dibunuh, maka si sahabat ini lari karena si muslim ini sahabat ini dikurumuni atau dikeroyoki sampai terbunuh. Lalu sahabat yang terrobek bajunya melapor kepada Nabi SAW, ya Rasulullah begini kejadiannya. Lalu Nabi SAW langsung membentuk pasukan mengepung Kainuqa selama 15 hari bentengnya. Tujuannya adalah meminta pembunuh muslim tadi. Bukan untuk semua suku. Begitulah Islam mengajarkan keadilan. Tapi karena mereka nolak, gitu kan? Mereka tidak mau, bahkan mereka menunjukkan kekuatannya, melempar anak-anak panah ke arah muslimin. Maka kata Ibnu Qayyim hingga akhirnya mereka tunduk terhadap putusan Nabi SAW karena mereka lihat sudah tidak lagi kekuatan. Lalu datanglah Abdullah bin Ubay atau nama lainnya juga biasa disebut Ubaidillah bin Ubay, pemimpin orang munafik yang datang kepada Nabi SAW lalu mendekati Nabi SAW sambil mengatakan, ya Rasulullah, suku Kainuqa sekutuku. Nabi SAW mengatakan, pergilah dari aku. Ini orang-orang penjahat mereka, gitu kan. Tapi tetap saja dia mendesak Nabi SAW sampai Nabi mengatakan, ambillah mereka. Tapi Ubadah bin Samit yang memiliki kedudukan sama dengan Abdullah bin Ubay bin Salul ini, itu mengatakan, aku berlepas diri ya Rasulullah. Maka Ubadah pun bersama dengan orang beriman membatalkan akad dengan Kainuqa, tertinggal orang-orang munafik saja yang tidak. Maka pada saat itu, tak kala telah membatalkan, Ubadah bin Samit telah membatalkan akad, ya. Maka beliau berlepas diri dari persekutuannya seraya berkata, wahai Rasulullah, aku hanya menjadikan Allah, Rasulnya dan kaum mukminin sebagai penolong. Aku berlepas diri dari persekutuan dengan orang-orang kafir dan dari berwala loyalitas terhadap mereka. Maka surah Al-Ma'idah turun pada saat itu kurang lebih dari ayat 51 sampai 56. Tadi kalau ayat 56-nya sudah kita katakan turun khusus buat Ubadah bin Samit, tapi ayat 51 sampai 55 menceritakan tentang kejadian tersebut. Bunyinya saya bacakan dulu, karena di buku kita juga tertera ayat ini atau kisah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبط أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Terjemahannya, hai orang-orang beriman, Al-Maidah 51. Janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka, orang-orang kafir, adalah pemimpin sebagian yang lain. Silakan kalau mereka mau saling memimpin silakan. Saya pernah kasih contoh itu. Kalau seandainya ada orang muslim mencalonkan diri jadi wali kota atau gubernur di Australia, di Amerika, di Jepang, kira-kira dipilih nggak? Enggak. Karena ini muslim, agamanya beda, gitu kan? Begitu juga di wilayah umat Islam, tidak mungkin ada orang non muslim memimpin. Maka nanti akan dia jahulkan agamanya, kan gitu. Maka Allah melarang itu. Hai orang beriman, janganlah kalian mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian.
Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Kecuali kalau kalian hidup di wilayah mereka lain. Orang hidup di Australia, hidup di Amerika. Apa boleh buat kita hidup di wilayah orang, kita minoritas. Tapi di wilayah kita tidak. Sebagaimana di wilayah mereka, mereka tidak mungkin pilih pemimpin Muslim. Maka Allah mengatakan barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Nanti diancam sini bisa kufur. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Artinya menzalimi dirinya sendiri dengan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin mereka. Maka kamu akan melihat orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya, maksudnya orang munafik, turun kepada Abdullah bin Ubay atau Ubaidillah bin Salul tadi. Bersegera mendekati mereka, Yahudi dan Nasrani. Seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Kalau kita enggak minta tolong sama mereka, nanti kita susah hidupnya, nanti susah ekonominya, nanti susah politiknya, seperti itulah. Ini Allah sudah turunkan 1400 tahun yang lalu. Tidak boleh kita berwala kepada mereka. Nanti akan kita jelaskan dalam durus wal ibar tentang kaidah penting dalam akidah muslim tentang hukum al-wala dan bara. Nanti saya jelaskan itu insyaAllah. Dikatakan mereka berkata kami takut akan mendapatkan bencana. Maka Allah mengatakan mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya. Atau pasti Allah akan datang kemenangan kepada Rasulnya. Atau sesuatu keputusan dari sisinya. Maksudnya memenangkan peperangan. Maka karena itu mereka menjadi menyesal terhadap apa yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Maksudnya kaum munafikin. Dan orang-orang yang beriman mengatakan inilah orang-orang yang bersumpah sungguh dengan nama Allah bahwasanya mereka benar-benar berserta kamu, rusak binasalah segala amal mereka. Maksudnya kepada orang-orang munafik. Mereka pura-pura ngaku muslim, ngaku pengikut Nabi SAW, tapi mereka menjadikan Yahudi sebagai tempat mereka bergantung. Lalu mereka menjadi orang-orang yang rugi. Nanti Allah SWT akan rugikan mereka. Hai orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad dari agamanya. Di sini maknanya bisa relevansinya sama dengan ayat 51 sama 52. Ini kan ayat 53-nya. Atau 54-nya nih. Hai orang beriman, siapapun di antara kalian yang murtad dari agamanya, coba-coba pilih orang non-muslim sebagai pemimpinnya, atau dia keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang akan mencintai mereka, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintainya. Jadi di sini Allah mengatakan, siapa di antara kalian yang murtad satu orang, Allah ganti dengan satu kaum. Kaum itu minimal 3 orang. Jadi kalau ada murtad, biarin aja dia murtad. Nasihati nggak mau dengar ya sudah, biarin. Agama Islam tidak butuh dengan dia. Seperti itulah. Allah ganti nanti ada orang yang masuk Islam, minimal 3 orang ke atas. Bisa satu kaum itu 3 orang, 10 orang, 100 orang, 1 juta orang. Pokoknya Allah SWT mengatakan Allah akan ganti. Hai orang beriman, barang siapa di antara kamu satu orang yang murtad dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka pun mencintainya, yang bersikap lemah lembut terhadap orang-orang mukmin, yang bersikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah, diberikannya, Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Dan Allah maha luas pemberiannya, lagi maha mengetahui. Sesungguhnya penolong kamu hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat dan menunaikan zakat seraya mereka tunduk kepada hukum Allah. Al-Ma'idah 51-55. Dan ini, ayat inilah yang membuat atau turun kepada orang-orang munafik, terutama Abdullah atau Ubaidillah bin Abi Salul ini, dan orang-orang yang semisalnya yang tetap menjadikan Yahudi atau menunjukkan loyalitas kepada Yahudi. Bahkan mereka memilih untuk menjauh dari orang-orang beriman. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat 56 langsung setelah itu, yang mendukung tentang keputusan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, yang langsung beliau berdiri mengatakan, ya Rasulullah, aku mengajak sukuku Khazraj, ya berpasti daripada orang-orang munafik ini, dan pastinya kami hanya bertawalla atau berwali atau loyalitas kepada Allah, Rasulnya dan juga orang-orang beriman. Maka Allah mengatakan, wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Barang siapa yang mengambil Allah, Rasulnya dan orang-orang beriman sebagai penolongnya, loyalitas mereka, kepada Allah, Rasul dan orang-orang beriman, maka sungguhnya pengikut agama Allah itu pasti menang. Oleh karena itu, Nabi SAW mendukung dan mensupport pendapat Ubadah bin Samit ini, dan akhirnya membuat hampir seluruh suku Khazraj 90-95% semuanya berpasti dari suku Kainuqa, kecuali 5% atau kurang lebih 10% saja dari orang-orang munafik yang tetap loyal dengan mereka. Tentu Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu setelah kejadian itu mengikuti semua peperangan Nabi alaihi salatu wassalam, ya, termasuk memerangi orang-orang
Yahudi nanti di Khaybar, gitu kan. Dan memerangi suku Kainuqa. Dalam pengepungan 15 hari itu, Ubadah bin Samit ikut, padahal dulunya ini sekutunya. Dan ikut mengusir dari Madinah, dan nanti pada saat perang Khaybar juga termasuk menyerang benteng Khaybar. Juga termasuk Ubadah bin Samit bukan cuma mengikuti peperangan Nabi SAW, dia juga termasuk ya dari peperangan Nabi yang paling mulia Al-Badr. Dan beliau hadir di Badr, semua peperangan Nabi dihadiri. Dan termasuk yang mulia adalah Ahlus Syajarah atau Bai'at Ridwan. Kalau antum masih ingat ini, Ahlus Syajarah ini adalah orang-orang yang membaiat Nabi, memberikan janji setia di bawah pohon pada saat terjadi atau sebelum terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Setelah perang Ahzab tahun 5 Hijriah, baginda Nabi SAW mengiklankan di Madinah untuk pergi umrah. Siapa saja mau ikut silahkan. Maka orang-orang munafik sebarkan isu lagi. Ini Muhammad baru saja berperang sama Quraisy, sekarang mau ke Mekah. Kan kita bisa dibantai di Mekah. Gitu. Tapi Nabi SAW sama orang beriman tetap jalan. Jalanlah 1.400 orang menuju ke Mekah. Tentu ada kisahnya, cukup panjang saya ringkaskan karena banyak pelajaran yang kita harus jelaskan nantinya. Yang jelas teman-teman sekalian, ditahanlah Nabi SAW pada saat itu. Bukan ditahan. Allah Subhanahu Wa Taala membuat unta Nabi SAW waktu sudah mau masuk di batas haram. Jadi tinggal satu langkah lagi jalan. Kalau sudah masuk wilayah haram, Nabi SAW bisa umrah. Karena orang-orang Quraisy tidak akan membunuh, memerangi orang yang masuk wilayah haram. Tapi unta Nabi SAW duduk. Gak mau bergerak. Sampai para sahabat memukulnya, berusaha untuk maksudnya mendorong ya. Maaf bahasa pukul kita. Jadi mendorong, mengingatkan. Unta Nabi SAW itu didirikan, tapi unta tidak mau. Lalu sempat ada sahabat mengatakan begini, ya Rasulullah, unta anda telah tertimpa keburukan. Maksudnya kok tidak mau masuk, tinggal satu langkah masuk wilayah haram. Dan kalau unta Nabi tidak masuk, nggak ada yang masukkan untanya. Semua nunggu di belakang. Maka Nabi SAW mengatakan tidak. Sesungguhnya yang telah menahan dia untuk melangkah adalah yang telah menahan gajah-gajah Abraha untuk menyerang Ka'bah. Maksudnya Allah yang buat dia begini. Kita terima saja. Maka muslimin pun berkemah di luar wilayah haram. Waktu itu kebetulan, waktu Nabi SAW mau masuk ke Mekah, Nabi sudah dengar kalau Quraisy sudah keluar dengan 3.000 pasukan dari Mekah. Mau menghadang di wilayah haram gitu kan. Sebelum masuk haram. Maka Nabi SAW bilang kepada beberapa sahabat, siapa yang tunjukkan kita jalan menuju ke Mekah, bukan jalan umumnya. Betul ada satu masyarakat Mekah dulu yang sudah masuk Islam, muhajir mengatakan saya Rasulullah. Saya tahu jalan di sini. Maka dibawalah Nabi SAW dengan pasukan dengan 1.400 orang ini naik lereng gunung, lewat lembah, tidak umumnya. Lalu tiba-tiba keluar sudah dekat wilayah haram. Quraisy jalan di jalan utama. Lihat nggak ada muslimin, mereka kejar sampai ingin pertengahan antara Mekah sama Madinah. Rupanya mereka tanpa sadar waktu mereka sudah tiba di sana, mereka kirim mata-matanya ke Mekah, kaget kalau muslimin sudah ada dekat perbatasan haram. Lalu mereka kembali. Tapi mereka kaget juga melihat, kenapa umat Islam nggak masuk nih? Tinggal satu langkah mereka jalan. Maka pada saat itu mereka pun berkemah. Jadi ini perbatasan, anggap kalau ujung mejanya adalah perbatasan haram. Kalau mereka masuk, haram itu maksudnya wilayah dimuliakan ya. Mekah kan ada wilayah haramnya. Madinah juga, makanya dikenal dengan wilayah haramain. Di situ nggak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh ada pertumpahan darah. Itu namanya daerah haram. Sampai hari ini tentunya ada. Sampai hari kiamat. Kalau anda masuk dari Jeddah ke Mekah, kalau sudah lewat kota Mekah, kota Jeddah, sudah mau masuk Mekah, maka ada ditulis itu wilayah haram. Ada kayak semacam gapuranya besar, gitu kan. Dan kalau kita keluar juga begitu, kita sudah keluar wilayah haram. Itu tidak boleh dicabut pohonnya, nggak boleh dibunuh hewannya, nggak boleh segala macam. Nah waktu unta Nabi tiba di perbatasan haram, waktu itu mereka Quraisy tancapkan tombak, ada benderanya untuk memberikan tanda wilayah haram. Unta Nabi nggak mau masuk, kalau masuk mereka sudah bisa umroh. Maka berkemahlah di situ. Orang-orang Quraisy lihat kenapa enggak masuk nih. Mereka punya berkemah di depan. Terjadilah negosiasi antara Nabi SAW dengan mereka. Mereka tetap menganggap Nabi mau berperang. Karena mereka curiga kenapa Nabi SAW bawa pedang. Karena Nabi suruh semua sahabat bawa pedang. Tapi tidak ada baju perang. Mereka pakai ihram. Enggak ada baju besi, enggak ada topi besi, enggak ada. Maka, dan mereka bawa hadyu. Hadyu itu hewan-hewan kurban. Ya, jadi hadyu ini sunnah Nabi SAW disembelih kalau haji juga umroh begitu ya. Maka yang terjadi adalah hewan hadyu ini unta atau kambing biasanya mereka pasangkan kain di lehernya sebagai tanda. Dan orang Arab semua tahu, baik orang kafir atau orang muslim kalau ini hadyu, ini hewan yang akan dikorbankan. Banyak Nabi SAW bawa. Waktu lagi negosiasi, orang-orang Quraisy lihat hadyu itu. Tapi mereka masih curiga. Kayaknya ini mungkin mau berperang nih, masuk Mekah bawa senjata. Nabi sudah bilang, pedang kami nggak bawa.
Kami masuk, pedang dijaga di sini, kami masuk umrah, kemudian kami pulang keluar lagi nanti. Seperti itulah. Yang jelas teman-teman tidak disepakati oleh Quraisy pada saat itu, terjadilah kesepakatan Hudaybiyah. Dikenal karena itu wilayah Hudaybiyah. Sekitar 80, antara 60 sampai 80 km dari kota Mekah. Nah pada saat itu teman-teman sekalian, yang terjadi kesepakatan Hudaybiyah, muslimin tidak boleh masuk lagi umrah, tidak boleh masuk tahun itu kecuali tahun depan. Nanti ada namanya umrah qadha. Tapi pada saat terjadi negosiasi, mereka selalu menolak. Mereka selalu menganggap Nabi mau berperang. Nabi sempat bilang sama Umar bin Khattab, hai Umar, masuklah ke Mekah, ketemuilah Abu Sufyan, negosiasi sama Abu Sufyan. Bilang kita mau umrah. Mereka butuh jaminan apa kita? Oke. Tapi Umar bilang, ya Rasulullah, Anda tahu permusuhan saya sama Quraisy nih. Kalau Abu Sufyan ngomong macam-macam, saya bisa berperang. Gitu kan? Maka lebih baik Anda pilih orang yang lebih lembut dari saya. Dan juga sesuku sama Abu Sufyan. Sama-sama dari suku Umayyah. Maka kata Nabi SAW, siapa itu? Kata dia, Uthman bin Affan. Nabi tahu memang Uthman bin Affan lebih lembut. Umar kan lebih tegas. Maka kemudian dipanggillah Uthman. Uthman pergilah ke Mekah. Masuk. Dan Uthman tokohnya orang Mekah, orang kaya dulu. Orang-orang Quraisy juga tidak berani tahan dia. Masuklah dia ketemu Abu Sufyan. Abu Sufyan ketemu sama dia, masih ada hubungan kekerabatan. Ngobrol lama nih. Waktu ngobrol lama, Nabi SAW kira Uthman dihukum kah, dibunuh kah, dipenjara kah. Gak tahu ini apa yang terjadi. Karena gak ada telepon zaman dulu, gak bisa komunikasi kan. Akhirnya Nabi SAW ambil keputusan. Diambillah baiat baru. Perjanjian baru di sini. Janji setia baru. Nabi SAW berdiri di bawah sebuah pohon. Kemudian beliau mengatakan, baiatlah aku. Ambil janji setia. Semuanya harus salaman. Iya ya Rasulullah. Hidup mati saya untuk Allah dan Rasulnya. Gitu. Salaman. Semua satu-satu. Gitu kan. Maka pada saat itu jumlah muslimin sama Nabi SAW 1.400 orang. Satu orang Uthman bin Affan lagi di Mekah bersisa 1.399. Ada satu orang namanya Ja'ad bin Qais. Ini seorang munafik. Ikut di situ hanya untuk mata-matai umat Islam. Jadi ini keluar. Berarti 1.398 orang. Gitu kan. Berbaiatlah semuanya. Salaman. Ya Rasulullah saya begini. Ya Rasulullah saya begini. Ya saya setia. Semuanya setia. Dan yang paling pertama bersalaman dengan Nabi termasuk adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau berdiri lalu membaiat Nabi SAW. Janji setia. Dan setelah Nabi SAW mengambil janji setia, mereka hidup mati. Kalau Nabi bilang perang, perang. Nabi bilang pulang, pulang. Setuju nggak? Setuju. Kalau Nabi SAW memegang tangan kiri beliau dengan tangan kanan beliau, lalu beliau mengatakan ini adalah tangannya Uthman bin Affan. Karena Uthman ada di dalam. Maka para sahabat mengatakan tentu tangan Nabi SAW lebih kami cintai daripada tangan kami sendiri. Tapi di sini teman-teman yang perlu kita garis bawahi, ada sebuah hadits Nabi yang mulia. Setelah baiat itu terjadi, ini yang jadi saksi bahasan kita dan ini termasuk keutamaan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian yang hadir di sini sekarang di baiat Aqabah ini. Dikenal dengan ahlu syajarah. Ahlu artinya orang-orang yang hadir, syajarah pohon itu. Ya. Tidak ada orang pun yang hadir di sini dari ahli syajarah ini yang membaiat Nabi di bawah pohon kecuali pasti masuk surga. Dijamin surga. Kecuali satu orang yang sembunyi di belakang unta merah itu. Jadi itu Ja'ad bin Qais, si munafik tadi. Jadi waktu sahabat lagi salaman sama Nabi, dia sengaja sembunyi-sembunyi di belakang unta. Dia pikir Nabi nggak lihat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalian semua masuk surga kecuali satu orang itu. Ya, yang sembunyi-sembunyi di belakang unta. Ya. Jadi kalau orang lagi berbuat baik, ada yang sembunyi-sembunyi tanda-tanda munafik. Ya. Yang jelas teman-teman sekalian, pada saat itu terjadilah baiat Ridwan. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menurunkan Al-Qur'an, ayat Al-Qur'an khusus memuji tentang baiat itu, proses ya. Apa namanya? Janji setia di bawah pohon tadi. Allah sebutkan dalam surah Al-Fath ayat 18 sampai 19. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tolong dibuka kalau ada yang punya aplikasi Al-Qur'an, kita tadabbur ayatnya, dua ayat ini. Laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarati fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa kana Allahu 'azizan hakima. Artinya sesungguhnya Allah telah ridho, dan ini karunia luar biasa. Allah ridho artinya Allah memberikan apapun kebutuhan hambanya itu.
Allah sebutkan secara khusus, sesungguhnya Allah telah ridha terhadap orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu di bawah pohon tadi, syajarah itu, ya. Maka Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu menurunkan ketenangan atas mereka. Maksudnya Allah tahu mereka ingin sekali berperang. Sahabat waktu itu teman-teman lihat Quraisy di depan mata, ini artinya musuh depan mata. Walaupun mereka 3.000 orang, ada senjata. Harapan sahabat adalah perang ya Rasulullah. Ini kesempatan nih, ditusuk musuh mati masuk surga, gitu kan. Maka Allah tahu hati mereka begitu, menggebu. Tapi Allah turunkan ketenangan di atas hati mereka. Supaya mereka mau tenang dan mengikuti keputusan Nabi. Dan memberi balasan kepada mereka dengan kemenangan yang dekat waktunya. Kata ulama tafsir, kemenangan yang dekat waktunya adalah pulang dari kesepakatan Hudaybiyah. Di antara isinya adalah sama Quraisy. Pada saat itu orang-orang Quraisy pada datang tulis kesepakatan. Orang Islam tidak boleh umroh kecuali tahun depan. Disetujui oleh Nabi SAW. Tidak boleh terjadi peperangan 10 tahun antara Muslim sama orang-orang Quraisy. Maka ini sebab utama kemenangan umat Islam. Secara zahir Umar bin Khattab sempat mengatakan, ya Rasulullah, kenapa harus kita hinakan agama kita? Perang saja. Gitu kan? Sahabat-sahabat Ali bin Abi Thalib nulis, dia tulis kesepakatan antara Rasulullah Muhammad gitu kan sama tokoh Quraisy. Lalu orang itu mengatakan apa? Enggak, saya tidak pernah akui kau sebagai Rasulullah. Maka Nabi bilang, hai Ali, hapuslah Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya bisa hapus status anda ini? Nabi angkat lengan bajunya SAW lalu beliau hapus sendiri. Gitu kan? Hapus, ini kesepakatan dari Muhammad dengan Suhail bin Amr, salah satu tokoh Quraisy yang menulis pada saat itu. Kemudian tertulislah di situ kesepakatan-kesepakatan gitu kan. Di antaranya adalah mereka, siapapun yang beriman dari orang Mekah ke Madinah harus dipulangkan ke Mekah. Dan siapapun yang kafir meninggalkan Islam dari Madinah ke Mekah nggak boleh dipulangkan ke Madinah. Ini menjengkelkan bagi kaum muslimin, gitu kan? Umar bin Khattab sempat marah, ya Rasulullah gimana nih? Gitu. Ali bin Abi Thalib juga mengatakan, ya Rasulullah bagaimana saya bisa tulis? Kata Nabi, tulislah. Nah setelah itu ternyata ada sesuatu hikmah yang luar biasa. Di antaranya Allah ceritakan itu dalam surah Al-Ahzab juga ya, bahwasanya sebabnya kenapa Allah tidak izinkan muslimin perang pada saat itu walaupun mereka menggebu-gebu, karena di dalam Mekah ternyata banyak masyarakat Mekah yang sudah masuk Islam diam-diam. Dan itu tidak ketahuan. Kata Allah SWT, kalau kalian masuk menyerang, kalian akan membunuh mereka. Bisa saja bunuh saudara muslim dan itu kalian akan menyesal. Dan ternyata Allah menjanjikan kemenangan yang dekat. Jadi setelah ada kesepakatan 10 tahun damai dengan Quraisy, berarti Quraisy tidak akan ganggu umat Islam. Pulang ke Madinah, langsung Nabi iklankan serang Khaybar. Orang-orang Yahudi duluan yang diserang, gitu kan? Dan Quraisy tidak bisa ikut campur di sini, karena sudah ada kesepakatan damai. Maka diseranglah Khaybar, takluk Khaybar, dan banyak wilayah-wilayah pada saat itu. Jedah waktu dari kesepakatan Hudaybiyah tahun kurang lebih 6 Hijriah, maksud tahun 5 atau 6 Hijriah ini, tahun 6 Hijriah ini, itu sampai pembebasan kota Mekkah di tahun 8 Hijriah. Itu teman-teman sekalian 3 tahun ini hampir seluruh suku Arab yang bergabung untuk menyerang Madinah di perang Khandaq, perang Ahzab di tahun 5 Hijriah itu semuanya ditaklukkan oleh Nabi SAW. Tinggal yang belum Mekkah sama Hawazim. Dan pada saat itu betul-betul Allah berikan kemenangan dan banyak sekali kata Allah, serta harta rampasan perang yang banyak yang kalian dapatkan untuk mereka bisa ambil. Karena seluruh Khaybar dari wilayah kekuasaan muslimin. Seluruh orang-orang yang kalah diambil ghanimah dari mereka. Dan Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Setelah itu baru Allah izinkan pembebasan kota Mekah tanpa perlawanan dengan 10.000, 12.000 orang pasukan atau 10.000 pasukan. Kemudian juga Hawazim kalah pada saat itu dan akhirnya takluklah seluruh jazirah Arab dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan dalam ayat ini Allah SWT bersaksi atas keimanan mereka dan mengaruniahi nikmat keridhaan kepada mereka. Apalagi ada hadis yang menjamin surga bagi mereka. Dan Ubadah radhiyallahu anhu masih terus mendampingi Nabi SAW melaksana sepanjang mata. Ya. Kata para ulama yang saling mendampingi. Ia mengambil petunjuk dan ilmu dari beliau juga akhlak yang mulia. Baik teman-teman sekalian, ini sedikit cuplikan atau sedikit cerita tentang masalah tadi Hudaybiyah itu atau kesepakatan Hudaybiyah dan bagaimana keterlibatan Ubadah bin Samit karena beliau termasuk dari 1000 sekian orang yang dapat jaminan surga dan termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Di masa khilafah Umar bin Khattab, beliau masih hidup tentunya karena meninggalnya di tahun 32 di masa kejayaannya Utsman bin Affan. Umar bin Khattab sempat mendapatkan surat dari salah satu pemimpin atau
orang yang beliau utus ya untuk memimpin sementara di Palestina, namanya Yazid bin Abi Sufyan, menulis ya, surat kepadanya bahwa penduduk Syam amat membutuhkan orang yang mengajari mereka Al-Quran dan memberikan pemahaman agama kepada mereka. Tentu Yazid bin Abu Sufyan ini anaknya Abu Sufyan ya, kakaknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dia ditunjuk jadi gubernur oleh Umar bin Khattab di negeri Syam. Maka Umar bin Khattab mengirim pada saat itu Muadz bin Jabal ke negeri Syam. Syam itu Palestina, Lebanon, Syria dan Jordania. Dikirimlah Muadz bin Jabal, Ubadah bin Samit dan Abu Darda radhiyallahu anhum ajma'in. 3 orang ini dianggap sebagai ulamanya sahabat, termasuk Ubadah bin Samit yang dikirim untuk mengajarkan Al-Quran dan Islam ke sana. Ubadah bin Samit tinggal di Hims, salah satu kota di Palestina. Lalu Umar mengangkat Abu Ubaidah bin Jarrah sebagai penguasa sementara untuk menggantikannya di sana, maksud di Palestina. Ketika Ubadah pergi, pada saat itu langsung diutus untuk menembus beberapa kota yang belum takluk di daerah negeri Syam atau di Palestina secara khusus, tepatnya Ladziqiyah, dan itu takluk di tangan beliau. Juga Turtus, ya, salah satu benteng terkuat pada saat itu bangsa Romawi dan takluk di tangan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu majma'in. Dan pada saat selesai menaklukkan 2 wilayah besar ini, maka Umar bin Khattab mengangkat hakim untuk Palestina, yaitu Ubadah bin Samit. Dan hakim tentunya bisa menghakimi walaupun gubernur. Berarti di sini walaupun Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu adalah gubernur di negeri Syam, tapi qadinya, hakimnya adalah Ubadah bin Samit. Ubadah tentunya orang yang tidak pernah khawatir dengan celaan orang. Ya. Di antaranya pada saat itu meninggallah Yazid bin Abu Sufyan, gubernur yang ada di wilayah negeri Syam. Dan tadi saya bilang Abu Ubaidah itu adalah gubernur. Di sini Abu Ubaidah pemimpin perang, bukan gubernur. Gubernurnya adalah Yazid bin Abu Sufyan. Pada saat meninggal diganti oleh adiknya Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan pernah kita bahas itu ya, riwayat beliau Muawiyah bin Abi Sufyan yang 20 tahun jadi gubernur negeri Syam, 20 tahun jadi khalifah, gitu kan. Yang jelas pada saat itu Ubadah bin Samit ini sangat berbekas dalam jiwanya tentang kezuhudan, bagaimana kehidupan bersama Nabi SAW, dan juga kepemimpinan Umar dan Abu Bakar jadi tolak ukur bagi dia. Umar sama Abu Bakar orang yang sangat tawadu, orang yang sangat sederhana, gitu. Muawiyah bin Sufyan berbeda. Beliau menikmati itu, punya istana yang besar, punya singgasana, punya segala macam. Padahal gubernur di negeri Syam. Maka Ubadah bin Samit nasihati Muawiyah, jangan berlebihan seperti ini. Zuhudlah, apalah. Muawiyah nggak mau dengar. Muawiyah juga penulis wahyu. Pikir itu ada dalilnya masing-masing. Maka Ubadah bin Samit mengambil kesimpulan sambil beliau mengatakan, aku tidak akan tinggal di bumi manapun bersama Muawiyah. Lalu ia pulang ke Madinah. Lalu kemudian Umar bin Khattab lihat dia ada di Madinah sholat berjamaah di masjid. Ditanya oleh Umar, kenapa kau pulang ke sini? Bukankah kau sudah aku angkat menjadi hakim di negeri Syam? Dia mengatakan telah terjadi perselisihan antara aku dengan Muawiyah. Muawiyah hidupnya tidak seperti anda. Gak ada zuhudnya. Pakaiannya mewah, segala macam mewah, berlebihan. Dan saya tidak bisa terima itu. Maka Umar bin Khattab menyuruhnya kembali sambil mengatakan, pergilah ke tempatmu semula. Semoga Allah membuat buruk satu tempat di mana engkau atau orang-orang sepertimu tidak ada di sana. Lalu ditulislah surat juga dan dikatakan oleh Umar bin Khattab, dan Muawiyah tidak ada kuasa terhadapmu. Kau lebih tinggi dari Muawiyah di sini. Karena kau hakim, kau bisa menghakimi Muawiyah. Gitu ya. Lalu disuruhlah surat, pada saat itu suratnya isinya adalah, hai Muawiyah, aku telah mengembalikan ya, Ubadah bin Samit sebagai hakim di negeri Syam, dan kau tidak ada kuasa terhadapnya. Artinya tidak bisa kau buat apa-apa sama dia. Keputusan apapun kau harus ikuti. Gitu. Kemudian juga dinukil, ya, tentu itu setelah Palestina jadi qadhi, terus setelah dia berkuasa di situ, memimpin sampai meninggal radhiyallahu anhu ya. Kemudian juga ada kisah yang berhubungan dengan beliau tentang penaklukan Mesir dan tepatnya kota Iskandaria. Ini termasuk sisa-sisa kekuatan orang-orang Romawi. Jadi setelah negeri Syam, utara Jazirah Arab takluk, maka berpikirlah muslimin untuk menembus wilayah baratnya Jazirah Arab, tepatnya Afrika. Dan waktu itu Mesirlah pintunya. Kalau Mesir takluk, maka takluklah seluruh Afrika. Maka pada saat itu Amr bin As radhiyallahu anhu menulis atau berbicara langsung dengan Umar bin Khattab, mengatakannya, ya Amir Mu'minin, Mesir jangan dilewatkan. Negeri Syam sudah takluk tahun 15 Hijriah sampai kurang lebih tahun 18-19 Hijriah takluklah negeri Syam.
Juga Persia tahun 16 sampai kurang lebih tahun 18-19 takluk semua sampai Madain Saleh ibu kota, sampai Madain ibu kotanya takluk semuanya. Maka Amr bin As mengatakan tinggal utara sudah, itu kan dikuasai Jazirah Arab sudah, timurnya Rusia, Irak, Iran, ya itu semua sudah dikuasai, Persia takluk. Sekarang tinggal di barat Jazirah Arab, Afrika, kita harus taklukkan. Maka terus saja Amr bin As memotivasi Umar untuk mengirim ke sana pasukan sampai beliau diutus dengan 8.000 orang pada saat itu. Ya. Ada riwayat mengatakan 4.000 orang saja. Ya, Nabi Umar bin Khattab mengutus Amr bin As dengan 4.000 orang. Pergilah dia ke sana. Waktu tiba di Mesir, Amr bin As karena semangat sekali radhiyallahu anhu ingin menembus sana. Tiba di sana dia lihat Mesir besar sekali. Wilayah yang sangat luas, kekuatan pasukan Romawi sangat besar. Mereka punya benteng-benteng dan sampai hari ini masih banyak peninggalan-peninggalan Romawi di sana, besar sekali mereka punya kekuatan. Maka dia kirim surat lagi. Dia mengatakan, ya Amir Mu'minin, 4.000 orang gak cukup nih. Gitu. Maka dia ingin menjalankan sunnah Nabi SAW. Ada hadits Nabi yang berbunyi, tidak akan dikalahkan umatku yang berjumlah 12.000 orang. Kalau ada 12.000 orang pasukan, personil, semuanya beriman kepada Allah ini, maka tidak akan pernah kalah pasukan itu. Dia minta 12.000. Maka Umar bin Khattab mengirim kepada Amr 4.000 orang tambahan, ditambah 4 orang. Lalu begini suratnya Umar. Umar mengatakan, wahai Amr, ya, aku telah mengirim kepadamu 4.000 pasukan. Dan sesungguhnya aku telah mengutus di setiap 4.000. Setiap 1.000 ada 1 orang kekuatannya sama dengan 1.000 orang. Artinya 4.004 ini sama dengan 8.000. 4.000-nya pasukan, yang 4 orang ini 1 orang seperti 1.000. Maka salah satu dari 4 orang itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Karena memang orangnya sangat kekar, kuat, suaranya lantang dan memang orang sangat kuat secara keimanan. Maka akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala 8.004 orang tadi pasukan Amr berhasil masuk ke Mesir, menembus dulu beberapa wilayah Ummu Danin, Ain Syam dan beberapa wilayah lain dan sampai akhirnya tersisa pada saat itu benteng Babilonia tepatnya di tahun 20 Hijriah dan akhirnya ditembuslah benteng-benteng tersebut dan salah satu yang menembus benteng itu adalah Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Sebelum menembus benteng itu terjadi negosiasi karena cukup lama, kurang lebih 7 bulan umat Islam mengepung benteng Babylon, namanya benteng Babylon ya. Babylon sebenarnya di Irak ya, tapi mereka namakan benteng Babylon. Benteng ini dikenal dengan Babylon karena dianggap sangat kuat dan disitulah Muqaykis, rajanya Mesir ya, yang beragama Nasrani pada saat itu. Dan mereka mengepung dan tidak bisa tembus. Pasukan muslimin tidak bisa menembus 7 bulan, baik dari musim panas sampai masuk ke musim dingin, gitu kan. Maka Muqaykis pada saat itu ya, melihat kesungguhan dan kesabaran umat Islam, artinya sampai 7 bulan mau tetap bertahan, dingin, panas, mereka tetap saja bertahan. Makanya sangat sederhana, walaupun jumlahnya sedikit, dia khawatir jangan sampai nanti bentengnya tembus. Maka dia kirim orang Romawi ke sana lalu untuk bicara sama Amr bin As. Dan pada saat berbicara dengan Amr bin As mengatakan, sesungguhnya jumlah kalian sangat sedikit, kalian datang ke wilayah kami ingin menguasai, dan kalian juga sudah 7 bulan, sudah banyak bekal makanan yang habis, kalian banyak yang sakit. Mereka mau jatuhkan semangatnya umat Islam. Oleh karena itu tidak lama lagi pasukan Romawi akan datang membantu kami. Dan pasti kalian akan dikalahkan. Oleh karena itu saya sarankan sebelum mereka datang membantu kami, kalian harus lebih baik pulang saja. Maka tak kala tiba surat itu, Amr bin As tersenyum. Ya. Nah, mereka seakan-akan tidak faham kalau kita ini keluar untuk jihad. Ini kan agama Allah. Memang ini semua keluar walaupun 8.000 orang siap untuk mati semuanya. Maka pada saat Amr bin As menahan utusannya Muqaykis sengaja. Nggak disuruh pulang. 2 hari. Nggak ada berita. Muqaykis sempat gelisah. Dikira utusannya sudah mati. Dibunuh oleh muslimin. Setelah 2 hari baru diizinkan pulang. Sebelum pulang Amr bin As mengatakan. Sementara mereka di benteng, di kemah-kemah muslimin mereka dikasih makan. Diperdengarkan ayat Al-Quran. Diperlihatkan akhlak muslimin. Lalu setelah pada saat pulang Amr bin As mengatakan. Sampaikan kepada raja kalian. Pilihan kalian cuma salah satu dari 3. Salah satu dari 3. Yang pertama kalian masuk Islam. Dan tetap kerajaan kalian. Kami nggak ganggu. Masuk Islam. Terapkan hukum Islam. Muqaykis tetap raja. Kalian tetap penduduk. Kami tidak akan masuk apa-apa. Agama Islam saja diterima. Kalau kalian tidak mau, bayar upeti. Setiap per kepala bayar. Kami akan tentukan nanti kalian bayar. Setiap tahunnya bayar. Kalau kalian tidak mau, perang. Di situ ada perbedaan antara hak dan batil. Maka pada saat utusan ini pulang, Muqaykis sempat gembira. Melihat utusannya, oh mengatakan syukurlah kalian selamat begini dan begitu.
Lalu mereka mulailah Muqaykis bertanya, bagaimana keadaan mereka? Maka para utusan ini mengatakan, kami telah melihat satu kaum di mana kematian lebih mereka cintai dari kehidupan. Sikap rendah hati atau diri mereka lebih mereka cintai daripada ketinggian martabat. Artinya baju mereka sederhana. Dan mereka bukan datang sini untuk cari jabatan. Tidak seorang pun dari mereka memiliki keinginan terhadap dunia. Mereka duduk di atas tanah. Sedangkan pemimpin mereka layaknya salah seorang dari mereka. Pemimpinnya pun duduk sama-sama, makan sama-sama, ngobrol sama-sama, sholat sama-sama. Tidak ada dibedakan mana yang pembesar dan mana yang berkedudukan rendah. Mana yang majikan dan mana yang budak. Bila waktu sholat telah tiba, tidak seorang pun yang tertinggal. Lalu mereka membasuh anggota tubuh mereka dengan air dan amat khusyuk dalam sholat mereka. Perkataan ini akhirnya membuat Muqaykis takut. Karena itu ia memberikan isyarat kepada kaumnya untuk meminta perundingan. Lalu ia mengirim surat kepada kaum muslimin agar mengutus para utusan mereka kepadanya untuk berunding. Maka Amr bin As mengutus 10 orang muslimin untuk datang negosiasi. Dan pemimpin mereka juru bicara mereka adalah Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit orang tinggi besar, kulitnya agak gelap, kekar sekali. Melihatnya saja orang sudah takut. Gitu kan. Maka begitu dia ditampilkan ke depan, tampil dengan sangat tegas berbicara, dan ini menggunakan bahasa Arab, dan kebetulan Ubadah bin Samit mengerti bahasa orang-orang Kipti, orang Mesir. Mereka mengerti atau difahami oleh Ubadah. Maka begitu maju, tiba-tiba Muqaykis melihat langsung takut dengan izin Allah. Dia mengatakan dalam bahasa dia, jauhkan orang hitam ini dari aku. Dan perintahkan agar yang lain saja maju bicara. Lalu Ubadah maju, tetap dia maju, lalu dia mengatakan, aku telah mendengar ucapanmu, hai Muqaykis. Aku dengar apa yang kau bilangin dan aku ngerti apa yang kau ucapkan. Dan teman-teman berbicara dalam dakwah, partner bisnis, teman-teman keseharian, tetangga, kita lembut sama orang-orang kafir. Tapi di kancah jihad tidak ada. Apalagi negosiasi nggak ada. Disitulah kelihatan ketegasan, kata-kata yang tegas, ya. Pendirian yang dan prinsip yang tegas, tidak ada sesuatu yang main-main di sini. Maka langsung kata Ubadah, saya dengar tadi apa yang kau ucapkan Muqaykis. Dan sungguhnya di antara para sahabatku yang aku tinggalkan di belakangku, ini yang datang cuma 10 orang nih. Di belakangku ini yang ada, ya, ada 1000 orang lagi yang semuanya seperti aku. Bahkan lebih hitam lagi dari aku. Dan lebih menyeramkan tampangnya. Itu kita dinukir kisahnya. Andai kata engkau melihat mereka, pasti engkau lebih takut kepada mereka daripada aku. Jadi rupanya Ubadah sudah kenal kalau ini orang kena takut. Gitu kan. Aku telah diangkat dan masa mudaku telah berlalu. Ketahuilah, aku jadi pemimpin sekarang untuk datang berperang ini. Dan aku sudah habis masa mudaku. Sekarang masa tua, maksudnya mau mati ini. Ya. Dan segala puji bagi Allah bahwa aku tidak takut terhadap 100 orang musuh andai kata mereka menghadapiku sekaligus. Kalau kau kirim sekarang 100 kesatriamu ini, aku lawan sendirian. Demikian pula halnya dengan para sahabatku. Sama semua yang di belakang nih. Jadi bukan cuma aku sendiri. Sebab keinginan kami hanya berjihad di jalan Allah yang maha tinggi dan maha suci dan mengikuti keridhaannya. Perang kami terhadap musuh Allah bukan karena menginginkan dunia. Tidak seorang pun di antara kami yang mempedulikan apakah ia akan mendapatkan harta yang banyak dari emas ataukah tidak mendapatkan 1 dirham pun. Ini pasukan yang sama aku ini bukan datang sini mau ambil uang, dapat gak dapat harta ghanimah gak penting buat kami. Gitu. Sebab tujuan akhir urusan kami di dunia ini hanyalah sesuap makanan yang dimakan untuk menghilangkan rasa lapar di malam dan siang hari. Serta mantel yang dijadikan sebagai selimut. Seandainya salah seorang di antara kami tidak memiliki selain hal itu, maka itu sudah cukup. Dan jika pun salah seorang di antara kami memiliki harta yang banyak dari emas, maka ia pasti akan menginfakkannya dalam rangka berbuat ketaatan kepada Allah Maha Suci dan Maha Pemurah. Dan mereka cukup dan merasa cukup dengan yang ada di tangannya saja. Pada saat Muqaykis mendengar hal tersebut, maka ia berkata dengan orang-orang di sekelilingnya, apakah kalian pernah dengar ucapan seperti ini? Maka dia bilang, aku telah takut dengan tampangnya. Namun perkataannya lebih menakutkan bagiku ketimbang tampangnya gitu. Kemudian Muqaykis menghadap Ubadah seraya berkata, wahai orang saleh, aku telah mendengar perkataanmu tadi dan apa yang engkau sebutkan tentang dirimu juga tentang para sahabatmu. Sungguh tidaklah kalian sampai pada kondisi saat ini melainkan sebagaimana apa yang telah engkau ceritakan tentang dirimu dan para sahabatmu. Sementara segolongan pasukan Romawi telah bergerak menuju kita
untuk memerangi kalian. Jumlah mereka tak terhitung banyaknya. Mereka adalah kaum yang dikenal kuat dan kejam. Perlu digarisbawahi kalimat ini ya. Jadi Muqaykis bukan mengarang sebenarnya ini. Jadi zaman dulu teman-teman, orang kalau mau jadi pasukan Romawi itu harus badannya kekar, ada tinggi standarnya, dan harus punya keterampilan, bisa dorong batu yang besar, berani, tidak pandang bulu pokoknya. Seperti itulah. Di mana salah seorang di antara mereka tidak peduli siapa yang dijumpainya dan siapa yang diperanginya. Dan kami sungguh mengetahui benar bahwa kalian tidak akan kuat melawan mereka. Dan tidak akan mampu menghadapi mereka karena lemahnya kalian dan sedikitnya jumlah kalian. Maka Ubadah menjawab, mengatakan, wahai Tuan, janganlah engkau terpedaya oleh dirimu dan teman-temanmu. Adapun mengenai apa yang engkau takut-takuti kami dengannya, berupa sekumpulan pasukan Romawi, jumlah dan banyaknya mereka, dan bahwa kami tidak akan sanggup menghadapi mereka, maka sungguh bukanlah ini yang kami takutkan dan yang dapat mematahkan kondisi kami saat ini. Tidak ada seorang lelaki pun dari kami melainkan berdoa kepada Rabbnya di pagi dan sore hari agar dia menganugerahkan kepadanya gugur sebagai syahid, tidak mengembalikannya ke negerinya, tidak pula ke tanah kelahirannya atau ke tempat asalnya, ke keluarganya ataupun kepada anak-anaknya. Artinya kalau kau takut-takuti kami dengan pasukanmu tadi, ketahuilah ini yang ada sekarang, tidak ada yang berharap pulang nih. Memang tunggu itu, tunggu mati itu. Ya. Tidak ada seorang pun dari kami merasa khawatir dan bingung terhadap apa yang ada di belakangnya. Gak ada di antara kami yang hadir sini berpikir nanti kalau dia meninggal istrinya bagaimana, anaknya, tidak ada lagi dikhawatirkan. Tujuannya mau mati. Bahkan setiap orang dari kami telah menitipkan kepada Rabbnya, keluarga dan anak-anaknya. Keinginan kami hanya apa yang ada di depan mata kami. Sedangkan perkataanmu bahwa kehidupan dan kondisi kami dalam kesulitan dan kepayahan, maka justru kami berada dalam keluasan yang seluas-luasnya. Andai kata seluruh dunia ini milik kami, niscaya kami tidak menginginkan darinya lebih dari apa yang ada pada kami saat ini. Maka lihatlah apa yang engkau inginkan. Lalu jelaskanlah kepada kami. Tidak ada satu perkara pun di antara kami dan engkau yang dapat kami terima darimu. Artinya tidak ada yang bisa kami terima dari perkataanmu. Kau pun kalau tidak mau terima tidak ada masalah. Dan tidak pula kami kabulkan bagimu melainkan satu dari tiga perkara. Maka pilihlah mana yang engkau inginkan. Dan jangan biarkan dirimu serakah dalam kebatilan. Dengan demikian itulah yang diperintahkan panglima kami kepada kami. Dan dengannya pula ia diperintahkan oleh pemimpin tertinggi kaum mukminin. Ya, maksudnya Umar bin Khattab. Itu merupakan sesuatu yang telah dipesankan oleh Rasulullah SAW sebelumnya kepada kami. Demikianlah Ubadah bin Samit telah, ini tentu dinukil dalam banyak sekali, hampir semua buku sejarah. Ini diambil dari kitab An-Nujum Az-Zahirah, di 1 halaman 15. Maka dengan demikian, dikatakan oleh penulis ini, Ubadah telah menciptakan perang urat saraf yang dilancarkan terhadap seorang pengusaha Mesir. Sehingga telah menghancurkan setiap bentuk perlawanan darinya dan menyesati jiwanya, dan masukkan rasa ciut dan cemas. Bila salah satu dari pemimpin negara atau negeri dan pasukan sampai kepada kondisi kacau dan ketakutan semacam ini, maka ia telah mengalami kerugian dalam pertempuran dan negeri itu pasti akan diserahkan. Maka oleh karena itu, kalimat-kalimat Ubadah bin Samit seperti misalnya mengatakan, kami semua tidak mempedulikan lagi keluarga kami bukan lagi datang ke sini berharap bisa kembali ke tanah asalnya, tapi berharap bisa meninggal dan mati syahid di sini, itu betul-betul tertanam dalam Muqaykis atau pada diri Muqaykis. Selesai urusan tersebut, Ubadah bin Samit kembali menghadap Amr bin As untuk mempersembahkan kado penaklukan Mesir. Setelah berhasil menghancurkan psikologis sang pemimpinnya, lalu meluluhlantakkan bahu prajurit-prajuritnya. Manakala mereka tengah siap untuk memasuki kancah pertempuran dan yang menentukan, ya, melawan salah satu benteng pasukan Romawi yang belum berhasil ditaklukkan, tibalah surat Amir Mu'minin Umar bin Khattab yang berisi, amma ba'd, aku merasa heran dengan lambannya kalian dalam menaklukkan Mesir. Ya. Artinya Umar tidak lama nggak dapat berita nih. Biasanya dari kota ke kota seminggu sudah takluk, seminggu sudah takluk. Ini sampai 7 bulan nggak ada berita. Maka Umar bilang, aku heran dengan lambannya kalian. Sesungguhnya kalian memerangi mereka sejak bertahun-tahun. Hal itu tidak lain karena kalian telah menimbulkan sesuatu yang baru, yaitu kalian mencintai dunia sebagaimana musuh kalian. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan memberikan kemenangan kepada satu kaum kecuali dengan ketulusan niat mereka. Aku telah mengirimkan kepadamu 4 orang dan telah aku nyatakan bahwa seorang laki-laki dari mereka setara dengan 1000 laki-laki. Berdasarkan apa yang telah aku kenal, kecuali mereka telah berubah oleh apa yang telah merubah mereka. Bila suratku ini datang, maka berpidatolah di hadapan khalayak, ajaklah mereka untuk memerangi musuh mereka, semangati mereka dengan dalam bersabar dan niat.
Posisikan keempat orang tersebut, termasuk Ubadah bin Samit, di bagian depan orang-orang. Lalu suruh semua manusia agar menjadikan gebrakan mereka laksana gebrakan satu orang laki-laki, yaitu serangan serentak. Tidak berhenti sampai menang. Dan hendaklah hal itu dilakukan setelah matahari bergeser ke arah barat pada hari Jumat. Sebab itu adalah saat rahmat turun dan doa dikabulkan di sore hari, ya, habis asar. Lalu hendaklah orang-orang berdoa kepada Rabb mereka dan memohon kepada mereka kemenangan. Ini surat Umar bin Khattab, tentunya diambil dari kitab Rijal Anzalahullahu fihim Al-Quran. Ya. Jadi orang-orang yang laki-laki yang Allah turunkan Al-Quran pada mereka. Amr telah membaca surah Amir Mu'minin Umar bin Khattab, lalu mulai berfikir mengenai rencana menaklukkan Iskandaria atau salah satu kota yang merupakan pusat kekuatan Romawi pada saat di Mesir, dan ia tidak memerlukan tenaga yang besar sebab rencana hidup sudah bergerak tegak di hadapannya pada diri raksasa pertempuran yaitu Ubadah bin Samit. Maka ia menginstruksikan agar berangkat ke sana dan akhirnya Allah menaklukkan Iskandaria di tangan Ubadah bin Samit yang memimpin bagian depan. Ini termasuk salah satu sejarah yang paling berbekas dalam kehidupan beliau karena beliau ikut penaklukan negeri Syam, artinya ikut andil punya pahala kepada seluruh umat Islam sampai hari kiamat yang tinggal di sana karena Islam masuk karena peperangan beliau. Begitu juga dengan Mesir takluk. Selain Amr bin As, selain Umar bin Khattab, juga Ubadah bin Samit termasuk radhiyallahu anhu yang menjadi penyebab Islam tersebar di Mesir dan sampai hari kiamat mereka akan panen pahalanya. Akhirnya teman-teman, beliau meninggal dunia, Ubadah bin Samit, setelah kehidupan yang panjang diisi dengan ibadah, peperangan dan seterusnya. Maka Ubadah bin Samit meninggal tentu bukan dalam peperangan, bukan di musuh, tapi dalam kondisi umur yang sudah sangat tua, 72 tahun. Dan beliau meninggal di Ramallah dan kemudian lebih kuat pendapat dikatakan dikubur di sekitar Baitul Maqdis di tahun 34 Hijriah. Ya, jadi kalau teman-teman sempat satu waktu ke Palestina, maka di sebelah temboknya Masjid Aqsa itu, disitulah ada kuburan yang diyakini kuburan Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat Nabi yang lain tentunya.